Ya, kami persilahkan Bapak Pendeta Max Tangkudung membawakan apa yang hendak disajikan pada sore hari ini. Ya, baik, terima kasih saudara yang kekasih dalam Kristus. Semakin hari negara kita ini semakin kuat. Nah, kita menyadari bahwa negara ini satu negara yang sangat besar. Kesimpulannya adalah kalau bukan Tuhan yang menjadikan negara ini, tidak mungkin negara ini ada. Kalau bukan Tuhan yang menjaga negara ini, maka negara ini sudah tidak ada. Dan sejarahnya panjang sekali. Dan kita tahu justru dalam masa COVID ini, sekurang-kurangnya ada 3 hal besar terjadi. Dan negara kita ini menjadi leading dan menjadi keheranan bagi bangsa-bangsa. Pertama, pada waktu Omnibus Law, satu hukum undang-undang tentang penanaman modal asing dan segala macam, itu disebut Undang-Undang Sapu Jagat, yang merontokkan raja-raja di daerah yang menghalangi investasi. Ternyata lolos hanya dalam 4 bulan. Tarik-menarik begitu luar biasa, demo berjilid-jilid dalam masa COVID. Undang-undang yang sama untuk diloloskan di Amerika Serikat saja membutuhkan 17 tahun untuk dapat lolos dan ditetapkan, diketuk sebagai undang-undang yang sah. Di Indonesia 4 bulan. Dan kita mulai menikmati hasil dari adanya undang-undang itu. Keberanian berinvestasi, kenyamanan, kepastian berinvestasi. Maka di luar negeri ada banyak negara-negara yang sedang risau. Karena banyak perusahaan-perusahaan yang sedang mendaftarkan diri untuk relokasi perpindahan pabrik dan perusahaan mereka ke Indonesia, sedang antri. Karena kekayaan demografi tenaga kerja dan sebagainya, karena kekayaan yang ada, karena suasananya luar biasa, iklimnya, klimatnya, dan sebagainya. Sangat menarik. Sebab itu kita tahu bahwa Indonesia masa depannya tidak lagi mengekspor tenaga kerja yang dihina, dipermalukan di luar negeri. Tetapi justru negara ini menjadi tujuan bagi tenaga-tenaga kerja yang berkualitas, yang pandai, yang cerdas. Indonesia itu yang pertama dalam masa COVID. Yang kedua adalah bagaimana pada waktu Indonesia terancam. Karena melihat bahwa pada waktu Khomeini pulang dari perasingan di Iran, dimulai dari bandara, demo mulai besar-besaran, rakyat terbakar, merontohkan Syah Iran. Pahlavi itu rontok dan menjadi negara mulah yang tidak pernah berhenti berperang dan harus membiayai peperangan di luar negeri yang menghancurkan banyak negara. Karena dengan demikian negaranya terarah kepada kebersatuan. Indonesia ternyata gagal. Ada upaya untuk menyamakan sama seperti di Iran. Dengan segala tipu daya mau mengatakan bahwa ini revolusi akhlak yang mau dilakukan oleh orang yang tidak berakhlak. Tuhan jaga negara ini. Dalam hitungan hari, orang yang dibangga-banggakan, yang diharapkan begitu banyak uang dari luar negeri dicurahkan dari dalam negeri, curahkan untuk supaya membuat suasana di Indonesia chaos. Tujuannya presiden ganti. Ternyata negara ini dijaga oleh Tuhan. Dalam hitungan hari orang itu masuk penjara. Organisasinya menjadi terlarang. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin itu terjadi.
Dan yang ketiga, kita bisa melihat apa yang tadinya orang selalu berbicara minoritas, mayoritas, terbukti di Senayan di DPR. Kepala Kepolisian Republik Indonesia dipilih oleh partai-partai, bukan hanya partai pendukung pemerintah, di luar pendukung pemerintah memilih juga karena kualitas orangnya, sekalipun dikatakan pada waktu itu non-muslim, tetapi orang muslim sendiri yang memilih. Kenapa kualitas? Itu terjadi perubahan mindset, pola berpikir. Bangsa kita mengarah kepada satu bangsa yang besar. Memang ada gejolak-gejolak, masih ada upaya-upaya. Karena apa? Karena ada banyak negara-negara yang tidak siap untuk jatuh miskin. Kekayaan alam di Indonesia yang biasanya ditipu dengan dikirim keluar bentuk raw material. Presiden kita berani dan dengan kepandaian, kecerdasan yang saya sebut perilaku cerdas berketuhanan itu. Mengambil posisi cinta bangsa, cinta negara ini. Karena kenal siapa bangsa kita adalah bangsa yang Pancasilais. Maka dia putuskan. Pabrik-pabrik yang luar biasa di luar yang dibangun sudah siap untuk menerima nikel dari Indonesia. Ternyata persyaratannya harus bangun pabrik di Indonesia. Maka dalam waktu dekat, Indonesia tidak lagi kirim warga negaranya kerja ke luar negeri untuk kemudian disetrika, diperlakukan tidak senonoh. Tidak, kita bukan bangsa budak. Kita bukan bangsa yang terjajah. Kita bangsa besar. Kebesaran kita karena kita berketuhanan. Karena kita bangsa Pancasila. Saya masih ingat orang mengatakan, apa itu Indonesia? Orang luar mengatakan Indonesia itu sistem negaranya nggak jelas. Apa itu? Bukan negara demokrasi, bukan komunis, bukan negara apa? Negara Pancasila. Itu negara bukan ini, bukan itu. Tetapi Tuhan merubah saat ini. Indonesia pada jalur berperan agar supaya bangsa-bangsa berketuhanan. Itulah Indonesia. Bangsa-bangsa yang semakin hari semakin kehilangan kebertuhanan. Amerika Serikat rontok sebagai citra negara berketuhanan. Pelantikan menteri, biasanya perempuan cium laki-laki suaminya, atau menterinya laki-laki cium istrinya, bersyukur, berterima kasih, mendampingi. Ternyata ini laki-laki cium laki-laki. Rupanya menterinya perempuan, tapi laki-laki. Istri, tapi laki-laki. Kiblat kebertuhanan rontok. Orang beralih ke negara Cina, komunis. Karena apa? Karena teknologi dan finansialnya yang luar biasa. Fenomenal maju. Tetapi komunis tetap komunis. Sekarang sedang dirancang bagaimana orang mati bisa dihidupkan lagi. Manusia menjadi robot. Negara-negara ini harus terus maju. Nah, sekarang Indonesia harus menempatkan diri sebagai negara yang bersyukur karena diberkati Tuhan. Berkat yang paling besar bagi Indonesia adalah Pancasila. Filosofi berbangsa kita. Pada waktu Ketua MPR merilis 4 pilar, terjadi perdebatan. Lalu kalau 4 pilar ini berdiri, dasarnya apa? Dasarnya adalah mulai sejarah bangsa ini. Bangsa yang besar. 17.600 lebih pulau. Yang di atasnya ada banyak
bangsa-bangsa. Ada banyak kerajaan-kerajaan bersatu. Merontokkan, melepaskan mahkota, menurunkan status kerajaan. Begitu juga bangsa-bangsa yang menyebut dirinya bangsa. Menurunkan status menjadi suku bangsa. Anak-anak muda, lintas agama, lintas suku. Sebelum Indonesia merdeka tahun 1928. Mendeklarasikan satu sumpah. Karena visi ke depan. Saudara, landasan negara kita adalah keyakinan-keyakinan yang sudah terbentuk. Keyakinan akan kehadiran Tuhan. Itulah sebabnya. Kalau hari ini kita bersama-sama ada di seminar ini dalam kerangka merayakan hari lahirnya Pancasila. Maka pengenalan kita akan Pancasila menentukan keberadaan kita, pola hidup kita. Apakah kita berperilaku cerdas berketuhanan yang kontributif, atau kita terseret kepada kelompok-kelompok orang-orang yang kehilangan dasar berkebangsaan di negara ini oleh karena mempercayakan hidupnya pada orang atau kelompok atau apapun hanya karena untuk sekedar hidup numpang popularitas. Kita tidak. Secara pribadi kita harus mengetahui apa itu Indonesia. Mengapa dia ada. Itu karena Tuhan. Dan kalau hari ini tema kita adalah Pancasila adalah cermin berkebangsaan kita. Maka siapa di antara kita yang tidak pernah bercermin? Nah, apa tujuan bercermin itu? Adalah kita berani untuk menemukan kekurangan kita. Tetapi tujuannya bukan supaya tahu lalu kita pergi. Nah, kita bercermin kalau ada kurang di sini. Ada apa di sini? Baju kita tidak benar. Kita atur. Karena kita ingin menjadi orang yang siap berinteraksi, berkomunikasi dengan siapa. Itulah fungsi cermin. Jadi Pancasila adalah cermin berkebangsaan kita, adalah kita menemukan apalagi sekarang dalam memperingati hari kelahiran Pancasila. Kita buka FB kita buka WA kita buka apapun kita buka. Di sana ada nampak Pancasila. Tetapi apakah Pancasila itu mencerminkan keberbangsaan kita? Apakah artinya kalau kita melihat Pancasila, maka sila ketuhanan berbicarakah kepada kita? Untuk melihat apakah sungguh saya berketuhanan atau tidak. Jadi cermin kalau kita melihat Pancasila dimanapun, di rumah kita melihat gambar Pancasila atau ada uraiannya, sila pertama, sila kedua, apakah itu berbicara kepada kita? Berketuhanankah kita? Bertanggung jawabkah kita kepada Tuhan yang kita yakini? Pada waktu kita melihat sesama kita melihat, kita mengasihi dia seperti kita mengasihi diri kita. Sehingga kita ingin berbuat adil kepada dia. Karena bila mana kita tidak berkeadilan, maka kita tidak beradab. Panggilan ini adalah panggilan yang saya dasari dari satu firman Tuhan, percakapan Tuhan Yesus dengan para murid di Bukit Zaitun. Matius 24. Terjadi percakapan.
Mereka bertanya kepada Yesus di dalam ayatnya yang ke-3, Udah, Bro. Matius 24. Para murid bertanya kepada Yesus, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Mereka bertanya. Setelah mereka mengikuti Yesus sekian lama, di Bukit Zaitun dalam ketenangan mereka bertanya, "Berikan kepada kami tanda." Mengenai tanda selalu, itu ajaran agama berbicara tanda. Para pemuka agama selalu ingin lihat tanda. Kedekatannya dengan bumi menentukan kebertuhanan mereka, kerohanian mereka. Tetapi apa jawab Yesus dalam ayat 4 kepada mereka? "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu." Di sini dikatakan orang yang menyesatkan kamu. Waspadalah, berhati-hatilah. Dan kalau kita melihat selanjutnya, maka ini berbicara tentang bagaimana Tuhan menghendaki kita, bagaimana kita hidup di muka bumi ini. Saya belajar bahwa Martin Luther, orang tidak mau membahas banyak mengenai kitab Wahyu. Karena berbicara tentang akhir zaman memang menarik. Dan baginya kita tertarik kepada akhir zaman, harus begini, harus begitu, memang menarik. Tetapi kita melupakan bahwa kita harus bersiap diri kapan saja terjadi. Kita tidak peduli kapan terjadi. Tetapi apakah hari ini saya siap bila mana dipanggil Tuhan? Dan apa pertanggungjawaban kita? Dan dalam keberbangsaan kita inilah kita melihat bahwa Pancasila menolong kita untuk pertanggungjawaban keberbangsaan kita. Bila mana kita memahami, bagi kita yang percaya kepada Yesus, ada dua hal mulai dari kitab Kejadian. Allah mengatakan kepada Abraham, ajarkan, berusaha untuk melakukan kebenaran. Kemudian itu menjadi hukum pada Musa. Jadi mulai dipahami bahwa itu hukum Musa digambarkan 10. Tetapi intinya ada di sini. Kebenaran dan keadilan. 10 hukum Tuhan. Pak Max, suaranya nggak ada, Pak Max. Pak Max, suaranya nggak ada. Suaranya Pak, ya. Ada? Ya, ada. Ya. Sampai di mana tadi Pak Hari? Wah, Baru yang hilang atau dari tadi? udah. Nah, barusan Pak, baru beberapa detik. Jadi Ya, tidak ada yang putus ya. Jadi saya Ya, sedikit lanjut, kembali. Pak. Ya, lanjut Bahwa Pak. dua hal yang diperintahkan Tuhan kepada Abraham. Ini ada telepon Mas, ini saya tidak bisa angkat. Hilang. Suara saya hilang, Pak Herman. Tidak Pak. Bagus Pak. Ada. Bagus. Ya, ada. Bagus. Oh iya, baik. Ada dua hal yang diperintahkan mulai dari kitab Kejadian kepada Abraham. Yang kemudian kebenaran dan keadilan itu oleh Musa mendapatkan dua hukum untuk supaya diikuti oleh orang Israel. Yang kemudian dalam Amsal 21 ayat 4 dalam kehidupan sehari-hari hal ini harus dilakukan. Maka dijelaskan bahwa Allah mengutamakan untuk kita melakukan kebenaran dan keadilan, bukan korban damai.
Inilah Yesus mengatakan dua hal itu menjadi dua hukum utama. Kebenaran dan keadilan. Dan di Pancasila kita ini, dua itu. Yang pertama ketuhanan, yang kedua kemanusiaan, yang turunannya pasal sila ketiga, keempat, kelima. Karena kalau kita tidak memiliki ketuhanan, hubungan dengan Tuhan yang baik, kita tidak mungkin menghargai sesama. Kita tidak mungkin menjadi orang yang beradab. Dan tidak mungkin kita memiliki persatuan Indonesia, mengharapkan generasi-generasi bangsa kita menjadi lebih baik dari kita. Karena kita tahu dunia semakin hari semakin banyak kesulitan, makin banyak tantangan. Dan kita akan memilih orang-orang untuk duduk dalam permusyawaratan DPR, DPRD. Orang-orang yang ingin supaya bisa mengabdi baik di tingkat RT, RW dan sebagainya sampai kepada bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden. Kita ingin memilih orang-orang secara bertanggung jawab. Kalau tidak berketuhanan, kita tidak berkemanusiaan termasuk anak-anak kita. Kita tidak mempersiapkan bangsa ini agar supaya keturunan kita terus mengabdi di tengah-tengah bangsa dan negeri. Dan kita tidak berpikir tentang orang lain, keadilan sosial bagi bangsa Indonesia. Kita ingin melahirkan orang Indonesia yang macam bagaimana? Bagi orang Kristen. Bukankah kita lebih berbahagia seandainya ada kasus kita sedang berjalan pulang menunggu kendaraan umum untuk pulang. Uang kita cuma 5.000 hanya untuk satu kali naik kendaraan umum. Ternyata kita lihat ada seseorang yang sedang lapar, sedang membutuhkan uang. Dan 5.000 itu sangat berarti bagi dia. Dan kita beresiko pada kita kalau kita memberi, maka kita akan jalan kaki pulang. Tidak punya kenal. Bersediakah kita mengandalkan Tuhan? Dan berlaku adil bahwa dia lebih membutuhkan uang itu daripada saya. Saya pernah merasakan sukacita melakukan keputusan seperti itu. Memberi di mana saya harus berjalan. Tetapi saya berjalan dengan penuh sukacita dan syukur. Saya terharu menangis karena saya bisa memberi. Karena orang itu menerima uang dengan penuh sukacita syukur. Bagi saya mungkin tidak begitu berarti uang itu. Amin. Layarnya, videonya, kameranya. Tapi orang itu adalah orang yang penuh dengan sukacita. Terus saudara itu Pak Max, saya mau Pak sampaikan. Max, maaf, Pak Max. Kameranya. Bagaimana? Suaranya Halo? juga, suaranya hilang-hilang. Hilang-hilang ya? Ya. Kameranya juga. Iya, mungkin signal kali ya. Ya, ini udah bagus, Pak. Ini udah bagus, cuman kameranya dinyalain, Pak. Kameranya nyala ini. Nah, itu. Ya, udah, Pak Max, sudah. Matikan dulu baru jalankan. Ya, lanjut. Oke. Udah bagus, Pak. Udah Ya, bagus. baik. Sampai di mana ini? Anak muda begini suka lupa-lupa nih. Jadi Ya, udah bagus Pak Mek, udah. Oke. kalau kita melakukan sesuatu karena merasa keadilan, saya sudah merasakan banyak hal. Orang itu mengalami penderitaan cukup panjang. Kalau saya bisa memberikan sejenak untuk dia mendapatkan pertolongan, maka mungkin uang itu tidak seberapa. Tetapi dia merasa bahwa dirinya dihargai. Maka itulah tanda kebertuhanan kita. Hal-hal sepele dibutuhkan.
Saudara yang kekasih dalam Kristus. Sebab itu dikatakan di dalam ayat-ayat selanjutnya, kita boleh melihat di sini, karena persoalan waktu kita tidak bahas lebih dalam, itu dikatakan ada penderitaan. Karena apa? Karena bangsa-bangsa kecewa. Kecewa kepada siapa? Kecewa kepada orang-orang yang mengaku bertuhan, tetapi tidak mewujudkan kebertuhanan itu. Saudara dan saya dipanggil untuk itu. Dan pada orang Kristenlah dikatakan paling menderita. Karena apa? Karena kita tidak dianggap aset bagi mereka. Saya melihat dari sisi lain. Karena apa? Karena saya percaya Allah saya adalah Allah yang maha baik. Allah saya bukanlah Allah yang mempersiapkan hukuman bagi orang banyak. Tidak. Dia mau semua orang selamat. Tetapi banyak penderitaan terjadi oleh karena orang kecewa terhadap orang Kristen. Orang yang mengaku memiliki hubungan dengan Tuhan, tetapi tidak berkeadilan. Kita menonjolkan apa yang kita katakan berkat itu. Berkat itu adalah materi yang kita dapatkan oleh karena Tuhan. Berkat itu membuat kita berbeda dengan orang lain. Tetapi bagi saya berkat adalah tanda kehadiran Tuhan melalui saya adalah memberi. Kalau saya memberi itulah berkat Tuhan. Bahwa Tuhan yang memampukan saya memberi. Sehingga orang lain dapat merasakan. Mari kita paradigma berpikir kekristenan kita. Karena bagi saya, tidak peduli kapan itu kiamat. Dia mau sekarang, mau besok, tidak peduli saya. Tetapi bagaimana hidup saya bisa dipertanggungjawabkan hari demi hari. Oh Tuhan, ampuni saya, tolonglah saya. Supaya saya hidup berguna karena Engkau rancang saya dalam tanggungan saya. Kalau ini terwujud pada orang Kristen, saya percaya tidak ada gereja yang tidak akan dihambat membangun. Ada strategi Tuhan. Ada cara Tuhan memakai kita, memakai banyak orang. Tetapi bila mana kita menjadi aset, tidak ada kasih yang melalui kita yang bisa dihambat. Itulah sebabnya dalam Yeremia 29 ada nabi palsu yang mengatakan, oh cuma 2 tahun bang orang Israel, orang Yahudi ini di Babel udah sabar-sabar saja, 2 tahun pulang. Ada nabi mengatakan begitu. Tetapi Yeremia mengatakan jelas bahwa kamu akan puluhan tahun. Sebab itu berusaha dan berdoa bagi kota di mana kamu aku buang. Karena kesejahteraanmu tergantung pada kesejahteraan mereka. Kesejahteraan mereka adalah kesejahteraan. Begitu juga kita. Biarlah kesulitan-kesulitan yang kita hadapi tidak mengendorkan panggilan kita sebagai warga bangsa untuk terus mengabdi dengan kasih, karena kita punya banyak kelebihan. Maka orang menjerit kepada kita, dan cara menjeritnya bisa saja dengan menganiaya, karena kita tidak hadir dan mereka jauh dari kita. Marilah kita bangun perilaku memberi kita. Sehingga yang dikatakan bahwa bangsa-bangsa ini akan melihat bahwa aset bangsa ini adalah orang-orang percaya kepada Tuhan. Saudara dan saya menjadi aset bangsa ini. Yang membawa bangsa ini melihat apapun yang diajarkan yang tidak mendatangkan kebaikan adalah bukan dari Allah. Biarlah saudara dan saya terus melangkah dan selamat merayakan hari jadi, hari kelahiran Pancasila pada hari ini.
Demikian dulu, nanti kita lanjut kalau ada pertanyaan, ada ruang. Terima kasih, saya senang bisa bersama dengan Pak Edward Simanung Kalit. Saya baru berkenalan dari wajahnya. Terima kasih mendapat kehormatan. Silakan Pak Edward Simanung Kalit bisa mengisi bagian demi bagian dan